Performa Arjok itu transformasi dari program pertunjukan yang sebenarnya sudah diluncurkan oleh Arjok sejak 2017 ya. Waktu itu namanya kan Daily Performance. Kami sih mengambil logika kerja commission artisnya Arjok ya. Jadi memang memproduksi pertunjukan dengan skala yang boleh dikatakan besar gitu. Dengan memfasilitasi secara mendekati penuh baik kebutuhan pemanggungan, segala macam yang mereka butuhkan untuk pertunjukan itu gitu sih. Kalau daily performance di tahun-tahun sebelumnya gitu kami bisa menampilkan kurang lebih 88 seniman di rentang waktu penyelenggaraan Arjok. Tapi di performa kali ini kami hanya menampilkan 4 pertunjukan saja. Ini jadi mungkin mengundang teater garasi, majelis lidah berduri dengan pemanggungan yang lebih proper, main teater dan Deden Bulkini, dan yang terakhir adalah Sardono Wekusumo. Kami merasa lebih percaya diri ya dengan konsep performa ini bisa menghadirkan mereka, yang kami sadar menghadirkan mereka tentu butuh tuntutan pemanggungan yang tinggi itu sih. Waktu Batu adalah pertunjukan silang media antara teater, video game, dan sinematografi yang hendak membicarakan isu ecological grief. Kami terjemahkan sebagai duka ekologis. Ketika idenya kolaborasi saya dan beberapa teman yang lain dengan seniman-seniman muda. Kemudian saya jadi melihat nilainya gitu, melihat harga dari tawaran ini gitu dengan ambisi tematik dan eksperimentasi bentuk. Dan kemudian memang terbukti ada pendekatan perspektif cara melihat isu yang segar, yang berbeda. Isu duka ekologis ini datang dari teman-teman seniman muda itu. Jadi mereka yang menyodorkan melihat problem modernitas kita, sejarah kolonial kita yang kemudian masih terus meninggalkan jejak soalnya, dan masuknya lewat isu kerusakan lingkungan atau duka ekologis itu. Jack sendiri sebetulnya hanya satu karakter yang memang digerakkan oleh motor servo dengan sedikit program. Tapi yang saya butuhkan akhirnya bagaimana saya bisa mengendalikan si robot ini dengan interaksi yang memang akhirnya dibutuhkan gitu. Sampai akhirnya kita menemukan gagasan menarik lah bagaimana Jack akhirnya bisa berinteraksi dengan pemain di dalam panggung yang akhirnya kita buat Jack bagian dari pertunjukan teater kita gitu. Terus sampai akhirnya kita berbicara tentang bagaimana fenomena isu lingkungan pada akhirnya menjadi bagian dari pengembangan Jack dalam isu atau pewacanaan pertunjukannya. Dalam performa Jack itu membutuhkan material proyeksi karena secara skala gitu ya tidak terlalu besar gitu. Tapi bagaimana Jack bisa mengajak semua orang yang menonton berteleportasi ke tempat yang dia ceritakan, terlibat di dalam pikirannya dia gitu. Ketika saya masih remaja itu kehidupan tradisi itu kuat sekali. Di Solo, Jogja, seni tari ya gamelan, tari Jawa, wayang wong, wayang kulit. Kemudian proses belajar menjadi penari sebenarnya lebih kompleks. Karena tari tidak diartikan hanya gerakan tubuh, tapi melatih panca indera. Sehingga penari itu sebaiknya bisa menebuh gamelan, main musik, harus bisa nembak, menjadi vokalis. Tubuhnya itu instrumennya juga. Dia harus paham sastra. Kita juga mengerti tentang kostum. Jadi semuanya seni tradisi kita ini menjadi dasar tidak memisahkan seni rupa, tari, musik, lakon, kesusastraan. Itu tidak dipisahkan. Untuk menjadi
Kami tidak ingin berhenti pada menonton pertunjukan, tapi bagaimana kemudian menjadi ruang antara bagi pelaku-pelakunya dan juga menghubungkan teman-teman yang punya minat terhadap seni pertunjukan baik di depan panggung maupun di belakang panggung ataupun hal-hal yang tidak berhubungan secara langsung dengan pemanggungan. Kami juga merasa itu jadi perlu dirayakan gitu. Connect itu memang kemudian bentuknya lebih kepada lokakarya, karena kemarin di pertunjukannya Pak Sardono secara khusus beliau bicara tentang tato mentawai gitu, kemudian kami menghadirkan aktivitas tato mentawai itu sendiri selama beberapa hari di Arjok. Kemudian ada juga lokakarya pengelolaan produksi teknis panggung pertunjukan gitu bersama Ignatius Sugiarto, technical directornya Teater Garasi gitu. Jadi kami berharap spektrumnya bisa lebih luas sih, tidak hanya berhenti pada pertunjukan saja gitu. Selain itu juga kami tetap ingin sebenarnya menghubungkan pameran seni rupa dalam hal ini dengan program pertunjukan gitu. Kami memutuskan untuk tetap menghadirkan explanatori, bagaimana kemudian seniman-seniman pertunjukan menginterpretasi dan mempertunjukkan ulang dengan cara mereka masing-masing karya-karya seni yang ada di dalam ruang galeri. Iya, kita tidak hanya bicara tentang pertunjukan sebagai hasil akhir saja, tapi juga sebagai satu peristiwa yang utuh. Special performance ini semata kemudian untuk menghidupkan suasana festif. Bagaimanapun Arjok adalah festival, jadi kami memilih beberapa rekan, beberapa grup, beberapa seniman gitu untuk tetap mengisi di panggung Arjok ya untuk konteks special performance ini. Tentu saja posisi performa adalah pendukungnya Arjok, yang dimana pintu besar festival ini adalah seni rupa. Performa ini kemudian hadir, visinya tentu saja bagaimana kemudian Arjok sebagai satu festival mengakomodir segala macam disiplin seni, dan semua seniman itu kemudian bisa menghadirkan karya-karyanya dengan total gitu. Ekspresinya kemudian kami bisa memfasilitasi kegilaan seniman dengan maksimal gitu. Harapannya performa sih sebenarnya juga sekali lagi kembali kepada bahwa performa ini kemudian mendongkrak Arjok menjadi satu ruang pertemuan untuk semua seniman gitu, tidak terbatas pada disiplin seni tertentu gitu. Semuanya bisa hadir, ini menjadi ruang yang hangat bagi siapapun.